Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wujubu idhafati ayyi wa anwa'uha. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Ibni Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai idhafah. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai wujubu idhafati ayyi wa anwa'uha, yaitu wajibnya mengidhafahkan atau menyandarkan lafadz ayyu, wa anwa'uha, dan juga jenis-jenis dari lafadz ayyu. Maka dari judul ini kita mengetahui bahwa lafadz ayyun itu lafadz yang khusus, karena dibahas dalam pembahasan idhofah dan juga diberikan porsi 3 bait di sini. Maka kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-405 sampai bait yang ke-407. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wala tudif li mufradin mu'arrafi ayyan wa in karrartaha fa'adifi autan wilajza wa khususan bil ma'rifah mausulatan ayyan wa bil aksis sifah wa in takun syarton awiftifhama famutlaqan kammil bihal kalama. Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wala tudif li mufradin mu'arrafi ayyan, dan janganlah engkau mengidhofahkan atau menyandarkan lafadz ayyan itu ke isim yang mufrad dan mu'arraf atau ma'rifah. Berarti di sini dikatakan bahwa lafadz ayyun itu tidak bisa diidhofahkan kepada isim yang mufrad dan ma'rifah. Namun di sini kemudian beliau melanjutkan wa in karrartaha fa'adhif. Akan tetapi jika engkau mengulang lafadz ayyun tersebut, ya, atau lafadz ayyan tersebut, maka adhif, maka boleh engkau mengidhofahkan lafadz ayyun kepada isim yang mufrad dan mu'arraf atau ma'rifah. Au tanwila jazza, ya, atau boleh engkau mema'rifahkan atau engkau menyandarkan ayyan ke isim yang mufrad dan ma'rifah jika tanwil ajza, jika engkau meniatkan sebagian. Ya, meniatkan sebagian. Nanti akan ada penjelasan apa yang dimaksud dengan sebagian tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wa khususan bil ma'rifah mausulatan ayyan. Dan khususkanlah pengidhofahan lafadz ayyan, ya, atau ayyun yang mausulah. Nanti kita akan membahas bahwa ayyun itu banyak jenisnya, salah satunya adalah mausulah. Kalau ayyunnya itu adalah mausulah, maka ukhsusan bil ma'rifah. Maka khususkanlah mudhaf ilaihnya atau itu diidhofahkannya itu kepada lafadz yang ma'rifah. Karena menggunakan lafadz ukhsusan, ya, berarti ayyun yang mausulah itu hanya diidhofahkan kepada lafadz yang ma'rifah. Kemudian wabil aksi as-sifah. Akan tetapi kalau ayyunnya itu, lafadz ayyannya tersebut, itu adalah sifah atau wasfiyah, maka kebalikannya. Kalau kebalikannya apa? Berarti hanya diidhofahkan atau disandarkan kepada lafadz yang nakirah. Kemudian beliau melanjutkan, wa in takun syarton awistifhama, akan tetapi jika lafadz ayyun tersebut, itu adalah lafadz ayyun yang syartiyah atau istifhamiyah.
Karena nanti akan ada ayyun yang bermakna syartiyah dan istifhamiyah. Maka famutlaqan kamil bihal kalama. Maka kalau ayyun itu syartiyah atau istifhamiyah, itu dapat diidhofahkan secara mutlak. Secara mutlak untuk menyempurnakan makna kalam. Nah, di sini maksud secara mutlak itu berarti dapat diidhofahkan kepada ma'rifah dan juga kepada nakirah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ketiga bait ini. Beliau mengatakan minal asma'il mulazimati lil idhofati ayyu. Di antara isim-isim yang selalu datang dalam keadaan idhofah, artinya selalu datang dalam keadaan mudhof, ya, datang kedudukannya selalu sebagai mudhof. Itu adalah apa? Lafat ayyu. Wahia khamsatun. Dan lafat ayyu atau ayyun ini, itu ada, wahia khamsatu anwa'in. Ya, wahia khamsatu anwa'in. Dan lafat ayyun ini, itu ada 5 macam. Ada 5 macam. Apa saja itu? Mausulatun, yaitu ayyun yang bermakna mausulah. Wa syartiyatun, dan ayyun yang bermakna syartiyah. Wastifhamiyatun, dan ayyun yang bermakna istifhamiyah. Wa wasfiyatun, dan ayyun yang bermakna wasf atau sifat. Wa haliyatun, dan juga ayyun yang bermakna haliyah. Wa fiha bahthani, dan mengenai jenis-jenis ayyun tersebut, itu ada 2 pembahasan. Al-awwalu, pembahasan yang pertama, fi naw'i ma tudhafu ilaihi. Pembahasan yang pertama mengenai idhofahnya lafat ayyu, itu adalah jenis kata yang dapat disandarkan atau dapat menjadi sandaran bagi lafat ayyun. Atau mudahnya, jenis lafat yang menjadi mudhof ilaih bagi lafat ayyun. Ya, tadi kan sudah ada pembahasan bahwa mudhof ilaihnya itu ada yang harus ma'rifah, atau ada yang harus nakirah, ada yang boleh keduanya. Nah, itu pembahasan yang pertama. Ats-tsani, pembahasan yang kedua, fi hukmi idhofatiha, yaitu pembahasan mengenai hukum mengidhofahkan lafat ayyun tersebut dari kelima macamnya. Kemudian amma naw'u ma tudhafu ilaihi fahiya thalathatu aqsamin. Adapun mengenai jenis kata atau jenis lafat yang dapat menjadi mudhof ilaih bagi lafat ayyun, fahiya thalathatu aqsamin, maka itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ini berarti pembahasan yang pertama. Ya, pembahasan yang pertama mengenai lafat apa yang menjadi mudhof ilaih bagi ayyun, itu dibagi menjadi 3 kelompok. Al-awwalu, kelompok yang pertama, asyartiyatu, yaitu ayyun yang bermakna asyartiyah, walistifhamiyatu, dan juga ayyun yang bermakna istifhamiyah. Nah, kelompok yang pertama ini, yaitu syartiyah dan istifhamiyah, yudhofani ilan nakiroti wal ma'rifati. Itu dapat diidhofahkan atau dapat disandarkan kepada lafat yang nakirah dan juga lafat yang ma'rifah. Berarti mudhof ilaih bagi ayyun yang syartiyah dan istifhamiyah itu bisa nakirah, bisa juga ma'rifah. Amman nakiratu, adapun lafat yang nakirah, fasawaan kanat mufradatan au muthannatan au majmu'atan. Ya, adapun kalau mudhof ilaihnya itu lafadznya nakirah, itu sama saja baik lafadznya mufrad atau muthanna atau jamak, itu semuanya bisa menjadi sandaran bagi lafadz ayyun. Taqulu fil istifhamiyati, maka engkau dapat mengatakan
pada contoh ayyun yang istifhamiyah, ayyu rajulin jaa. Laki-laki yang mana yang telah datang. Maka perhatikan lafadz ayyu di sini kedudukannya sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihinya yaitu rajulin itu nakirah dan juga mufrad. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ayat ke-18. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Yaitu ya dari apa Allah menciptakannya. Maka perhatikan di sini lafadz ayyi itu diidhofahkan kepada syai'in. Dan syai'in ini nakirah dan juga mufrad. Wa taqulu, dan juga engkau mengatakan ayyu rajulaini jaa. Ayyu rajulaini jaa. Ya, yang mana di antara kedua laki-laki yang telah datang. Maka perhatikan lafadz ayyu itu diidhofahkan kepada rajulaini dan rajulaininya itu nakirah dan mutsanna. Kemudian yang lain wa ayyu rijalin ja'u. Ayyu rijalin ja'u. Dan mana di antara para lelaki yang telah datang. Maka lafadz ayyu di sini diidhofahkan kepada rijalin, yang rijalin tersebut nakirah dan juga jamak. Kemudian kita lanjutkan. Wa taqulu fi syartiyati, dan engkau mengatakan mengenai contoh ayyun yang syartiyah. Ayya rajulin tukrim ukrim. Ya, ayya rajulin tukrim ukrim. Laki-laki mana saja yang engkau muliakan, aku akan memuliakannya. Ya, laki-laki mana saja yang engkau muliakan, aku akan memuliakannya. Maka di sini kita lihat lafadz ayya di sini itu diidhofahkan kepada rajulin. Dan rajulin ini nakirah dan mufrad. Kemudian wa ayya rajulaini tukrim ukrim. Ya, dan dua laki-laki mana saja yang engkau muliakan, maka aku akan memuliakannya. Ini juga sama, ayya itu diidhofahkan ke rajulaini. Rajulaini itu nakirah dan mutsanna. Kemudian wa ayya rijalin tukrim ukrim. Dan para lelaki mana saja yang engkau muliakan, aku akan memuliakannya. Ya, ini juga sama. Ayya ini diidhofahkan ke nakirah, ya rijalin dan juga jamak. Wa yudhafani ilal ma'rifati. Dan lafadz ayyun yang syartiyah dan istifhamiyah itu dapat diidhofahkan juga kepada isim yang ma'rifah. Mutsannatan au majmu'atan. Ya, namun ma'rifahnya itu mutsanna atau jamak. Jadi di sini diidhofahkannya ke ma'rifah dapat mutsanna atau jamak. Taqulu fil istifhamiyati, engkau dapat mengatakan untuk contoh ayyun yang istifhamiyah, ayyul muhammadaini indaka. Ayyul muhammadaini indaka. Ya, Muhammad ya, yang di antara dua Muhammad tersebut, yang mana yang ada bersamamu. Ya. Jadi yang mana di antara kedua Muhammad tersebut yang ada bersamamu. Maka lafadz ayyu itu diidhofahkan ke Muhammad. Ya, Muhammad itu ma'rifah. Kemudian dimutsannakan Muhammadaini, dan kita juga pernah membahas, kemudian ditambahkan al, ya, kalau menjadi mutsanna, menjadi ayyul muhammadaini indaka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ini surat Maryam 73. Ya, Maryam ayat 73.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-73, dan manakah di antara kedua golongan, yaitu kafir, ya orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman, yang khairun maqaman, yang lebih baik tempat tinggalnya, wa ahsanu nadiyya, dan lebih indah tempat pertemuannya. Maka perhatikan lafadz ayyu di sini itu diidhofahkan ke al-fariqaini. Ya, al-fariqaini itu lafadz yang ma'rifah dan mutsanna. Kita lihat catatan kaki. Nadiyan itu tamyizun. Ya, lafadz nadiyan itu adalah tamyiz, ya, karena ahsanu itu tafdil, ya, kemudian yang datang setelah itu nadiyan itu adalah tamyiz. Wa kadza maqaman, ya, maqaman itu juga tamyiz. Wa ma'na nadiyan, dan maksud dari nadiyan adalah ai nadiyan wa mujtami'an, ya, menyeru dan juga, ya, berkumpul, tempat untuk bertemu. Kita kembali ke atas. Fa ayyu, maka lafadz ayyu yang ada di ayat tersebut mubtadaun. Itu adalah mubtada. Khabaruhu khairun. Khabarnya adalah lafadz khairun. Wa taqulu, dan juga engkau dapat mengatakan untuk pembahasan ini, ayyukum aktsaru ijtihadan. Ayyukum aktsaru ijtihadan. Mana di antara kalian yang paling banyak kesungguhannya atau yang paling bersungguh-sungguh. Maka lafadz ayyu di sini itu diidhofahkan ke kum. Ya, kum dhamir. Nah, kum di sini itu adalah ma'rifah dan jamak. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Surat An-Najm ayat ke-55, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara." Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 55, ya, maka terhadap, ya, nikmat Rabbmu yang manakah yang engkau ragu-ragu? Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Maka pada ayat Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara itu alfa'u rabitatun li jawabi syartin muqaddarin. Ya, fa yang ada pada fabi ayyi ala'i rabbika tatamara itu adalah fa rabithah, ya, yang menghubungkan li jawabi syartin muqaddarin, ya, penghubung bagi jawab syarat yang ditakdirkan. Ya, fa rabithah ini sering juga disebut sebagai fa jaza. Wa jumlatu tatamara fi mahalli jazmin jawabus syarti al-muqaddari. Dan lafadz atau jumlah tatamara itu menempati kedudukan jazm sebagai jawab syarat yang ditakdirkan. Wa taqdiruhu, dan takdir dari ayat tersebut, wallahu a'lam, itu adalah in kanat qudratullahi, ya, in kanat qudratullahi mutamathilatan bima urida 'alaika fi hadhihi surati. Ya, jika kekuasaan Allah, ya, kekuasaan Allah itu tergambar, ya, sebagaimana yang dijelaskan kepadamu dalam surat ini, ya, dalam surat An-Najm ini. Min madzahirin ni'ami wan niqami. Ini jamak dari niqmah. Ya, ni'mah dan niqmah. Min madzahirin ni'ami wan niqami. Ya, berupa kenikmatan-kenikmatan yang tampak dan juga balasan yang tampak jelas.
Maka apa? Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Ya, maka dengan nikmat ya dan balasan Rabbmu yang manakah yang engkau ragu-ragu? Maka syaratnya yang ditakdirkan itu adalah yang ingkanat qudratullahi mutamathilatan bima urida 'alaika fi hadhihi surati min madzahirin ni'ami wan niqami. Nah, apa lafaz tatamara artinya? Tatasyakkaku au tukadzibu. Ya, tatasyakkaku au tukadzibu. Engkau ragu-ragu atau engkau dustakan. Kita kembali ke atas. Ya. Maka di sini fa'ayyi, maka lafaz ayyi yang ada pada ayat tersebut ismun majrurun bil ba'i. Isim yang majrur dengan huruf jar ba. Muta'alliqun bil fi'li, yang itu berkaitan dengan fi'il. Ya, fi'il tatamara. Ya, maka di sini kita lihat bahwa lafaz ayyi itu diidhofahkan ke ala'i. Ya, ala'i. Ini jamak dari ala, ya, dan juga dia itu ma'rifah karena diidhofahkan ke rabbika. Ya, jadi ini lafadznya ma'rifah dan jamak. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-38. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayyukum ya'tini bi'arsyiha. Ya, ayyukum ya'tini bi'arsyiha. Ya, siapakah di antara kalian yang ya ya'tini bi'arsyiha, yang sanggup membawa arsy-nya ya kepadaku, ya'tini. Jadi siapa di antara kalian yang sanggup membawa arsy-nya kepadaku? Ini menghikayatkan ucapan dari Sulaiman, ya berarti membawa singgasananya kepadaku. Maka di sini lafaz ayyu itu diidhofahkan ke kum, di mana kum tersebut itu adalah lafaz yang ma'rifah dan juga jamak. Fa ayyu mubtada'un, maka ayyu di ayat tersebut adalah mubtada'. Wal kafu mudhafun ilaihi, dan kaf yang ada pada kum itu adalah mudhaf ilaihinya. Wal mimu alamatul jam'i, dan mim yang ada pada kum itu adalah tanda jamak. Wa jumlatu ya'tini khobarun, dan jumlah ya'tini adalah khobar. Ya, ini contoh yang ma'rifah baik musanna maupun jamak. Jika ayyunnya itu adalah istifhamiyah. Kemudian wataqulu fi syartiyati, dan engkau mengatakan untuk lafaz ayyu yang syartiyah, yaitu ayyat talibaini tukrim ukrim. Ayyat talibaini tukrim ukrim. Mana saja di antara kedua pelajar tersebut yang engkau muliakan, maka aku akan memuliakannya. Maka at-talibaini itu menjadi mudhof ilaih bagi ayya, dan itu lafadznya ma'rifah dan mutsanna. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-28. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayhi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-28, yaitu ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Yang mana saja dari dua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku. Maka perhatikan di sini itu ya ayya itu kemasukan ma zaidah. Ya, zaidah secara i'rab. Ya, jadi ayya itu kemasukan ma zaidah
Kemudian mudhaf ilaihinya adalah al-ajalaini. Ya, al-ajalaini. Maka al-ajalaini itu lafadz yang ma'rifah dan mutsanna. Maka beliau menjelaskan fa'ayya ismu syartin jazimun. Lafadz ayya di sini adalah isim syarat yang menjazmkan, ya, memajazumkan. Maf'ulun bihi muqaddamun mansubun. Dan lafadz ayya itu adalah maf'ul bih yang didahulukan. Sehingga kedudukannya itu atau i'rabnya mansub. Wa ma zaidatun i'raban muakkidatun ma'nan. Dan ma yang ada pada ayyama itu secara i'rab itu ma zaidah. Ya, tetapi karena ini adalah ayat Al-Qur'an, kita harus beradab pada firman Allah bahwa firman Allah itu tidak ada yang zaidah. Pasti ada maknanya. Maka di sini ditambahkan muakkidatun ma'nan. Secara makna itu adalah memberikan penekanan. Nah, maka di sini tadi al-ajalaini itu ma'rifah dan mutsanna. Wa taqulu, dan engkau mengatakan ayyatul labi tukrim ukrim. Ayyatul labi tukrim ukrim. Mana saja dari para pelajar tersebut yang engkau muliakan, maka aku akan memuliakannya. Kemudian beliau melanjutkan, wa ammal mufradul ma'rifatu, dan adapun ma'rifah tapi yang mufrad. Tadi kan ma'rifah hanya disebutkan yang mutsanna dan jamak. Nah, bagaimana ma'rifah yang mufrad? Fala yudhafani ilaihi illa bi ahadi syartaini. Nah, mufrad yang ma'rifah itu tidak dapat diidhofahkan atau tidak dapat menjadi mudhaf ilaih bagi ayyu yang istifhamiyah dan syartiyah. Ya, asalnya seperti itu. Jadi ayyu yang istifhamiyah dan syartiyah itu mudhaf ilaihnya kalau ma'rifah itu harus mutsanna atau jamak. Ya, tidak boleh mufrad. Tapi apa? Illa bi ahadi syartaini. Ya. Kalau mau mengidhofahkan itu harus memenuhi salah satu dari dua syarat. Artinya kalau terpenuhi salah satu dari dua syarat, maka mudhaf ilaihnya boleh ma'rifah dan mufrad. Al-awwalu, syarat yang pertama, an tatakarrara. Ya, an tatakarrara. Artinya lafadz ayyunya itu harus diulang. Kalau lafadz ayyunya diulang, maka boleh mudhaf ilaihnya itu ma'rifah dan mufrad. Wa dzalika bi an yu'tafa 'alaiha mithluha bil wawi. Dan pengulangannya tersebut itu lafadz ayyu tersebut itu harus menjadi ma'tuf 'alaih, ya, harus menjadi yang datang setelah atau mudahnya dalam pengatofan itu kan ada ma'tuf dan ma'tuf 'alaihi yang setara. Maka baik ma'tuf atau ma'tuf 'alaihinya, ya, baik kata yang datang pertama atau yang berikutnya, itu harus sama-sama mengandung ayyu, harus diulang. Dan huruf atofnya itu adalah bil wawi, dengan wawu. Nahwu contohnya, ayyu Khalidin wa ayyu Aliyin asja'u. Ayyu Khalidin wa ayyu Aliyin asja'u. Ini berarti ayyu yang istifhamiyah. Khalid yang mana dan juga Ali yang mana yang lebih berani. Maka di sini lafadz ayyu itu diidhofahkan ke Khalidin. Khalidin itu ma'rifah dan mufrad. Kemudian ayyu Aliyin, Aliyin itu ma'rifah dan mufrad. Nah, karena ayyu itu diidhofahkan, ya, kemudian yang satu menjadi ma'tuf dan ma'tuf 'alaih, itu di sini boleh mudhaf ilaihinya berupa ma'rifah yang mufrad. Kemudian qala syairu, dan seorang penyair berkata, ala tas'alunan nasa ayyi wa ayyukum ghadatal taqaina kana khairan wa akrama. Ala tas'alunan nasa ayyi wa ayyukum ghadatal taqaina kana khairan wa akrama.
tidakkah kalian bertanya kepada manusia? Ya, mana di antaraku dan di antara kalian, dan mana di antara kalian, pada pagi hari ketika kita berjumpa, itu mana yang lebih baik dan mana yang lebih mulia. Maka perhatikan, ada ayyi wa ayyukum. Ya, ayyi wa ayyukum. Nah, di sini ayyunya itu diulang. Nah, di sini karena diulang, maka ayyi boleh diidhofahkan ke ya mutakallim, yaitu dhamir yang ya ma'rifah tentu saja dan juga mufrad. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, ala adatus istiftahin wa tanbihin. Ala adalah perangkat untuk istiftah, ya untuk memulai jumlah, dan juga untuk meminta perhatian, tanbih. Tas'aluna fi'lun wa fa'ilun. Ya, lafaz tas'aluna adalah fi'il dan fa'il. An-nasa maf'ulun awwalun. Lafaz an-nasa adalah maf'ul yang pertama. Ayyu mubtada'un. Pada ayyu adalah mubtada', wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaihi. Dan ya mutakallim menjadi mudhaf ilaih. Wa ayyukum ma'tufun alaihi. Dan lafaz ayyukum menjadi ma'tuf alaih. Ghadata dzarfu zamanin. Dan ghadata adalah dzaraf zaman muta'alliqun bikana. Yang muta'alliq atau terikat dengan lafaz kana. Au bi khairon, atau bisa juga dengan khairon. Ya, bisa muta'alliqnya dengan khairon. Wa jumlatu iltaqaina fi mahalli jarrin. Dan jumlah iltaqaina itu menempati kedudukan majrur bi idhofati ghadata ilaiha. Dengan mengidhofahkan lafaz ghadata kepadanya. Kana fi'lun madhin naqisun. Dan lafaz kana adalah fi'il madhi yang naqis. Wasmuhu dhamirun mustatirun jawazan. Dan isim kananya adalah dhamir mustatir yang hukum istitarnya, hukum tersembunyinya itu jawaz. Ya'udu ala ismil istifhami. Yang kembalinya kepada isim istifham. Khairon khobaru kana. Dan khairon adalah khobar kana, wa akroma ma'tufun alaihi. Dan lafaz akroma itu adalah ma'tuf alaihi. Wal alifu lil itlaqi. Dan alif yang ada pada akroma itu adalah alif itlaq untuk menyamakan akhiran. Atau untuk keperluan bait syair. Wal jumlatu min kana wasmihi wa khobarihi. Dan jumlah yang terbentuk dari kana, isim kana, dan khobar kana fi mahalli raf'in khobarul mubtada'i. Menempati kedudukan rafa' sebagai khobar mubtada'. Alladhi huwa ayyu. Yaitu lafaz ayyu. Wa jumlatul mubtada'i wa khobarihi. Dan jumlah yang dibentuk dari mubtada' dan khobar fi mahalli nasbin maf'ulun tsanin li tas'aluna. Itu menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul yang kedua bagi lafaz tas'aluna. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Fa udhafa ayyul istifhamiyati ila mufradin ma'rifatin. Maka lafaz ayyu itu diidhofahkan kepada, atau lafaz ayyu yang, fa'udhafa ayyul istifhamiyatu ila mufradin ma'rifatin. Maka lafaz ayyu yang istifhamiyah tersebut diidhofahkan ke lafaz yang mufrad dan ma'rifah. Wa huwa ya'ul mutakallimi. Lafaz yang mufrad dan ma'rifah adalah ya mutakallim. Wa takarrarat. Dan lafaz ayyu tersebut itu diulang. Kemudian kita lanjutkan wa mithalu syartiyati, dan contoh untuk
Mudhaf ilaih yang mufrad dan ma'rifah untuk ayyu yang syartiyah adalah ayyi wa ayyuka jaa yukrim. Ayyi wa ayyuka jaa yukrim. Atau yukrom lah, lebih mudah. Ayyi wa ayyuka jaa yukrom. Mana saja di antaraku atau engkau yang datang, maka akan dimuliakan. Kita lihat catatan kaki. La yushtaratu i'adatu ayyu ba'da wawil atfi fi halatit takrori. Tidak disyaratkan untuk mengulang lafadz ayyu setelah wawu athof pada keadaan ayyunya itu diulang. Illa idza kanal ma'tufu alaihil awwalu ya. Illa idza kanal ma'tufu alaihil awwalu dhamiran lil mutakallimi. Jadi tidak disyaratkan untuk mengulang lafadz ayyu setelah wawu athof ketika ayyu itu diulang, melainkan jika ma'tuf alaihinya yang pertama itu berupa dhamir untuk mutakallim, ya, kata ganti orang yang pertama. Kahadal mithali, ya contohnya ini kan ayyi itu kan dia ya mutakallim. Wasyahidil mutaqaddimi, dan juga syahid syair yang disebutkan sebelumnya, karena tadi kan ayyi wa ayyukum, ya ala tas'alunan nasa ayyi wa ayyukum. Itu yang pertama itu adalah dhamir mutakallim. Wa ma'ada dzalika fala yushtaratu. Adapun pada keadaan selain hal tersebut, maka tidak disyaratkan untuk mengulang lafadz ayyu. Nahwu contohnya, ayyu syarhi bni aqilin wa awdahil masaliki ashalu. Ayyu syarhi bni aqilin wa awdahil masaliki ashalu. Yang mana di antara syarah Ibnu Aqil dan juga Awdahul Masalik itu yang lebih mudah. Maka ayyu itu tidak diulang, ya tidak ayyu syarah Ibni Aqilin wa ayyu Awdahil Masaliki ashalu, tidak disyaratkan seperti itu. Ya boleh tidak diulang. Wa qala ba'dul muhaqqiqina, dan berkata sebagian dari peneliti bahasa Arab, la yushtaratu syai'un min dzalika. Ya, tidak disyaratkan sama sekali untuk hal tersebut. Berarti secara mutlak tidak disyaratkan. Wa ra'yuhu hasanun, dan pendapat tersebut itu juga pendapat yang baik. Ya, tadi kan ada yang mengatakan bahwa kecuali jika ma'tuf alaihinya itu yang pertama dhamir mutakallim. Tapi ada juga yang mengatakan sebetulnya tidak disyaratkan apapun mengenai hal tersebut. Qalahu fi an-nahwil wafi. Ini dikatakan dalam an-nahwul wafi. Ya, berarti buah karya Abbas Hasan rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad ats-tsalitsa pada jilid yang ketiga, safhata sab'in wa mi'atin, pada halaman 107. Kita kembali ke atas. Ats-tsani, kemudian syarat yang kedua, tadi kan boleh mudhaf ilaihi untuk ayyu yang istifhamiyah dan syartiyah, itu lafadznya ma'rifah dan mufrad, boleh, tetapi harus memenuhi salah satu dari dua syarat. Syarat yang pertama tadi harus diulang. Ya, syarat yang pertama harus diulang. Kalau syarat yang kedua, an yuqsada bihal ajza'u. An yuqsada bihal ajza'u. Dimaksudkan dengan mudhaf ilaih tersebut itu adalah ajza', ya, bagian. Ini yang dimaksudkan dalam bait tadi. Nahwu contohnya, ayyul baiti awsa'u. Ayyul baiti awsa'u. Ya, bagian mana dari rumah yang paling luas? Ya kan berarti bagian. Menunjukkan bagian mana dari rumah yang paling luas. Maksudnya ayyu ajzaihi, ya.
bagian mana dari rumah. Min ghurfatin, ya baik itu kamarnya, wa matbakhin, dan juga dapur, wa sahatin, dan juga mungkin pekarangan, wa nahwi dzalika. Ya, dan yang sejenis dengan itu. Berarti itu menunjukkan bagian dari rumah. Ya, mana bagian dari rumah yang paling luas. Wa mithalus syartiyati, dan contoh untuk ayu yang syartiyah, ayyul baiti a'jabaka a'jabani. Ya, ayyul baiti, ya, madhi saja. Ayyul baiti a'jabaka a'jabani. Ya, bagian mana dari rumah yang membuatmu kagum atau engkau suka, itu aku juga kagum atau suka dengan bagian rumah tersebut. Ayyu ajzaihi. Ya, bagian mana saja dari rumah, ya, bagian menunjukkan bagian. Kita lanjutkan al-qismu tsani. Nah, tadi kan kelompok yang pertama, ya, kelompok yang pertama dari pembahasan ini adalah syartiyah, istifhamiyah dan syartiyah. Kemudian al-qismu tsani, kelompok yang kedua adalah ayyu al-mausulatu, yaitu ayyu yang berupa mausulah. Wahiyya la tudafu illa lil ma'rifati. Maka ayyu yang mausulah itu tidaklah diidhofahkan melainkan kepada lafadz yang ma'rifah. Atau dengan kata lain, dia hanya diidhofahkan kepada lafadz ma'rifah. Sawa'an kanat jam'an, ya sama saja, baik lafadz ma'rifahnya itu jamak. Nahwu contohnya, yu'jibuni ayyut tullabi huwa adzka. Ya, pelajar-pelajar mana saja ya yang dia itu cerdas, itu membuatku kagum. Maka ayyu di sini dia itu mausulah, ya, yaitu pelajar-pelajar yang dia itu cerdas itu mengagumkanku. Maka ayyu di sini mausulah, ya, diidhofahkan ke at-tullabi. At-tullabi ini dia itu lafadznya ma'rifah dan jamak. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-69. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alar rahmani 'itiyya." Ya, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alar rahmani 'itiyya." Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap syiah, golongan. Ayyuhum asyaddu 'alar rahmani 'itiyya. Ya, yang mana di antara mereka yang kepada ya Ar-Rahman, zat yang maha pemurah itu 'itiyya, itu durhaka. Maka di sini perhatikan lafadz ayyu itu adalah ayyu mausulah yang diidhofahkan ke hum. Yang lafadz hum itu adalah ma'rifah dan jamak. Kemudian fa ayyu, maka lafadz ayyu di ayat tersebut ismun mausulun, ya, isim mausul. Mabniyun 'alad dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Yang dia itu mabni dengan dhammah yang menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bihi. Wal ha'u mudhafun ilaihi, dan hak yang ada pada ayyuhum itu adalah mudhaf ilaih. Wal mimu alamatul jam'i, dan mim yang ada pada hum itu adalah tanda jamak. Au mutsannan, ya, atau ayyu yang mausulah itu bisa diidhofahkan ke ma'rifah yang mutsanna. Tadi kan jamak, ya, mutsanna juga bisa. Nahwu contohnya, yu'jibuni ayyut talibaini huwa adzka. Ya, dua pelajar tersebut yang cerdas itu membuatku kagum. Maka lafadz ayyu diidhofahkan ke at-talibaini. At-talibaini ini
ma'rifah dan mutsanna. Au mufradatan, atau bisa juga ayyu yang mausulah itu diidhofahkan ke ma'rifah yang mufrad. Bi ahadis syartaini sabiqaini. Namun sama harus memenuhi salah satu dari dua syarat tadi. Berarti kalau tidak diulang, ya dimaksudkan ajza, ya bagian. Nahwu contohnya, akrim ayya asimin wa ayya khalidin huwa qadimun. Muliakanlah, ya, muliakanlah, ya, mana di antara Asim dan juga Khalid yang datang. Ya, maka di sini ayya itu diulang ya, ayya asimin dan ayya khalidin. Maka boleh diidhofahkan ke lafadz yang ma'rifah dan mufrad, yaitu asimin dan khalidin. Kemudian aslih ayyal babi huwa mu'ibun, yaitu perbaikilah bagian pintu mana saja yang dia itu cacat, ya, atau yang dia itu rusak. Ai maksudnya al-juz alladzi huwa mu'ibun minhu, yaitu bagian dari pintu tersebut yang dia itu cacat. Maka di sini lafadz ayya itu boleh diidhofahkan ke al-babi, padahal al-babi itu ma'rifah dan mufrad. Tetapi karena yang dimaksud adalah juz'un, ya, bagian dari pintu. Nah, itu kelompok yang kedua. Kemudian al-qismu tsalitsu, bagian yang atau kelompok yang ketiga. Kelompok pertama tadi syartiyah dan istifhamiyah. Kelompok kedua adalah tadi itu mausulah. Nah, kelompok yang ketiga adalah al-wasfiyatu wal haliyatu, yaitu ayyu yang bermakna wasfiyah dan haliyah. Wal muradu bil wasfiyati, nah apa yang dimaksud dengan wasfiyah? Makanat sifatan linakirotin. Wasfiyah itu adalah lafadz yang menjadi sifah untuk isim yang nakiroh. Wal gharadu minha, dan tujuan dari ayyu yang wasfiyah tersebut adalah ad-dalalatu ala bulughil man'uti. Jadi maf'ul saja ya. Jadi ad-dalalatu ala bulughil man'uti al-ghayatal kubra. Ya, bahwa si man'utnya yang disifati tersebut itu mencapai, ya, tujuan yang atau puncak atau akhir yang besar. Ya, artinya menunjukkan sesuatu yang memang menunjukkan sifat terbaik, sifat yang paling besar dari benda tersebut. Madahan au dzamman, bisa juga untuk memuji, bisa juga untuk mencela. Ya, contohnya apa? Dia adalah lelaki yang sebenar-benar lelaki. Ya, maka dia adalah lelaki yang sebenar-benar lelaki. Nah, itu contoh bulughul man'uti al-ghayatal kubra. Kita tahu bahwa laki-laki yang sebenar-benar lelaki ya berarti mungkin gagah berani. Ya, kemudian kuat. Ya, dan lain sebagainya. Maka sifat pemberani dan kuat tersebut itu disandarkan kepada lelaki yang sesungguhnya. Wal muradu bil haliyati, dan maksud dari ayyu yang bermakna haliyah, makanat halan min ma'rifatin, yaitu yang menunjukkan keadaan dari isim ma'rifah. Wahiya libayani hayati sahibiha, yaitu untuk menjelaskan keadaan dari sahibul hal. Wa hadzani la yudhafani illa ilan nakirati. Ya, wa hadzani la yudhafani illa ilan nakirati. Dan kedua ayyu tersebut, yaitu yang wasfiyah dan haliyah, itu tidak bisa diidhofahkan melainkan hanya kepada isim yang nakiroh atau lafadz yang nakiroh. Atau dengan kata lain, ayyu yang wasfiyah dan haliyah itu hanya bisa diidhofahkan kepada lafadz yang nakiroh.
Mithalul haliyati, dan contoh yang haliyah, marartu bi Khalidin ayya farisin. Ya, marartu bi Khalidin ayya farisin. Nah, ini menunjukkan keadaan. Saya bertemu berpapasan dengan Khalid dalam keadaan dia itu menunggang. Ya, menunggang kuda misalnya. Fa ayya halun min Khalidin. Maka lafadz ayya menunjukkan keadaan dari Khalid. Mansubun bil fathati. Yang lafadz ayya itu mansub dengan fathah. Ya, kemudian diidhofakannya kepada apa? Farisin. Nah, farisin ini nakiroh. Wa mithalul wasfiyati, dan contoh untuk yang wasfiyah, ayu yang wasfiyah, marartu bi farisin ayyi farisin. Saya bertemu berpapasan dengan seorang penunggang kuda yang memang betul-betul penunggang kuda. Ya, artinya apa? Ini bulughul man'uti al-ghayat al-kubra. Yang disifati, yaitu farisin yang pertama, itu disifati dengan puncaknya atau sifat penunggang kuda yang sempurna. Berarti penunggang kuda yang saya temui itu memang ahli menunggang kuda, bukan sekedar baru belajar. Ya sudah ahli mengendalikan kuda, ya sudah ahli juga mengendalikan arah ya dan lain sebagainya, kecepatan dan lain sebagainya. Fa'ayyi sifatun li farisin. Maka lafadz ayyi itu sifat bagi farisin yang pertama. Majruratun bil kasroti. Yang ayyi itu majrur dengan kasroh. Nah, ini adalah pembahasan yang pertama tadi, yaitu jenis kata atau lafadz yang menjadi mudhaf ilaih bagi ayyu. Ammal mabahatsu tsani, adapun pembahasan yang kedua, wa huwa hukmu idhofatiha, yaitu hukum idhofahnya lafadz ayyu, fahiya mulazimatun lil idhofati. Maka dia wajib atau harus terus-menerus datang dalam keadaan idhofah. Artinya wajib datang dalam keadaan mudhaf. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Lakinnaha qismani, akan tetapi dapat dibagi menjadi dua kelompok. Al-awwalu, kelompok yang pertama, ma yajibu idhofatuhu lafdhan wa ma'nan. Yaitu keadaan yang mewajibkan idhofahnya secara lafadz dan juga secara makna. Fala yajuzu qat'uhu 'anil idhofati fil lafzi. Maka tidak boleh ya, diputus atau dipotong dari keadaan idhofah secara lafadznya, tidak boleh. Karena apa? Wajib diidhofahkan secara lafadz dan makna. Itu apa? Wa huwal wasfiyatu wal haliyatu. Yaitu kelompok yang pertama adalah ayu yang wasfiyah dan haliyah, itu wajib diidhofahkan secara lafadz dan makna. Atsani, kelompok yang kedua, ma yajibu idhofatuhu ma'nan, yaitu yang wajib diidhofahkan secara makna. Artinya apa? Secara lafadz itu tidak wajib. Ya, kalau yang tadi kan wajib diidhofahkan secara lafadz dan makna. Kalau yang ini hanya wajib diidhofahkan secara makna saja. Wa yajuzu qat'uhu 'anil idhofati fil lafzi. Maka untuk yang ini boleh ya diputus atau dipotong dari idhofah namun secara lafadz. Ya, kalau secara maknanya tetap idhofah. Wal ityanu bit tanwini iwadun 'anil mudhofi ilaihi. Dan setelah diputus dari idhofah secara lafadz, kemudian didatangkan tanwin iwad. Ya, tanwin iwad yang menggantikan mudhof ilaih. Wa huwa syartiyatu wal istifhamiyatu wal mausulatu. Kelompok yang ketiga ini adalah ayu yang syartiyah, istifhamiyah dan mausulah, itu hanya wajib diidhofahkan secara makna saja. Mithalul istifhamiyati, dan contoh idhofah untuk ayu yang istifhamiyah itu adalah akramtu rajulan. Maka kemudian
Fayuqalu, ya akramtu rajulan, saya telah memuliakan seorang laki-laki. Fayuqalu, maka dikatakan kepada orang tersebut, ayyan ya fatan, yang mana wahai pemuda? Nah, ada nun iwad di ayyan. Nah, ayyan di situ, itu tanwin di situ, ya tanwin iwad di situ, itu menggantikan rojulin. Ya, berarti ayya rojulin akramta ya fatan. Kira-kira seperti itu. Ya, berarti boleh diganti dengan tanwin iwad. Wa mithalu syartiyati, dan contoh untuk ayu yang syartiyah, ayyan tukrim ukrim. Siapa saja yang kau muliakan, aku akan memuliakannya. Mungkin maksudnya, ayya rajulin tukrim ukrim. Laki-laki mana saja yang kau muliakan, aku akan memuliakannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-110. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ya. Dengan nama yang mana saja engkau seru, ya Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Apa maksudnya? Ayyasmin tad'u. Ya, ayyasmin tad'u. Nama mana saja yang engkau seru. Ya, jadi ayyan di situ yang dimaksud adalah ayyasmin. Wa mithalul mausulati, dan contoh untuk ayu yang mausulah, yu'jibuni ayyun indaka. Ya, membuatku kagum siapa saja yang ada bersamamu. Maka di situ ayyun itu didatangkan dengan tanwin iwad, ya bisa menggantikan mudhaf ilaih, misalnya yu'jibuni ayyu rajulin indaka. Ya. Maka wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wala tudif li mufradin mu'arrafin ayyan ila akhirih. Maksudnya la yajuzu idhafatu ayyin lil mufradil ma'rifati. Tidak boleh mengidhafahkan lafaz ayyun kepada isim yang mufrad dan ma'rifah. Illa idza karrartaha. Ya, kecuali jika ayyunya, lafaz ayyu tersebut engkau ulang. Au nawaital ajza'a, atau engkau meniatkan dengan lafaz ayyu tersebut itu sebagian. Ya, kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu, seperti ayyul baiti tadi kan sebagian dari rumah maksudnya. Wal maqsudu bihadzal hukmi, dan maksud dari hukum tersebut huwa ayyul istifhamiyatu wasyartiyatu wal mausulatu. Itu berlaku untuk ayyu yang istifhamiyah, syartiyah, dan mausulah. Li'annaha hiyallati tudafu lil ma'rifati. Karena ayyu yang istifhamiyah, syartiyah, dan mausulah itu yang diidhofahkan ke isim atau lafadz yang ma'rifah. Tsumma dzakara, ya kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan anna ayyal mausulata la tudafu illa lil ma'rifati. Bahwa ayyun yang mausulah itu tidak diidhofahkan melainkan kepada ma'rifah. Atau ayyu yang mausulah hanya diidhofahkan kepada lafadz yang ma'rifah. Wa anna ayyan allati taqa'u wasfan, dan juga Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ayyun yang bermakna wasf wa yuridu biha al-wasfiyata wal haliyata. Akan tetapi yang dimaksud oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala di sini adalah yang dimaksud wasf adalah wasfiyah dan haliyah. La tudafu illa ilan nakirati. Tidak diidhofahkan kepada lafadz selain lafadz nakirah. Tidak diidhofahkan melainkan kepada lafadz yang nakirah, atau hanya diidhofahkan kepada lafadz yang nakirah. Kemudian beliau melanjutkan walamma khussisa al-mausulatu bil idhofati ilal ma'rifati,
Dan ketika ayu yang mausulah itu dikhususkan untuk diidhofahkan kepada ma'rifah. Ya, tadi kan di dalam bait tersebut dikatakan wakhsuson bil ma'rifah mausulatan ayyan. Ya, khususkanlah ayu yang mausulah itu diidhofahkan ke ma'rifah. Maka apa fuhima minhu anna syartiyata wal istifhamiyata yudhofani ilan nakirati. Maka dapat dipahami bahwa syartiyah dan istifhamiyah itu diidhofahkannya kepada nakiroh, aidon, ya juga. Kama yudhofani ilal ma'rifati, sebagaimana syartiyah dan istifhamiyah itu dapat diidhofahkan kepada ma'rifah. Wa yu'ayyidu dzalika al-baitul akhiru. Yang menguatkan hal tersebut itu adalah bait yang terakhir. Ya, wa in takun syarton aw istifhama fa mutlaqan kammil bihal kalama. Ya, jadi syarat dan istifham itu boleh diidhofahkan ke ma'rifah atau nakirah secara mutlak. Fa innahu dzakara anna syartiyata wal istifhamiyata yakmulu bih fiilnya kamil. Tapi kalau sempurna tidak yakmulu bisa. Yakmulu bihimal kalamu. Ya. Jadi dikatakan bahwa syartiyah dan istifhamiyah itu menjadi sempurna karena keduanya. Ya, kalam itu menjadi sempurna. Mutlakon, secara mutlak. Maksudnya mutlak apa? Ai sawa'an kanal mudhofu ilaihi ma'rifatan am nakirotan. Sama saja baik mudhof ilaihinya itu ma'rifah atau nakiroh. Wa qawluhu mausulatan ayyan, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mausulatan ayyan halun min wala tudif li mufradin. Oh, maksudnya ayyan yang setelahnya. Berarti mausulatan ayyan, lafadz mausulatan itu adalah hal dari ayyan. Ya, ayyan yang datang setelahnya. Quttima ala sahibihi. Yang mausulatan itu didahulukan dari sahibul halnya. Sahibul halnya adalah ayyan. Wa ayyan maf'ulun bihi li ukhsus. Dan ayyan adalah maf'ul bih dari ukhsus atau ukhsuson. Wa taqdiru, dan takdirnya ukhsus wakhsus bil ma'rifati ayyan hala kauniha mausulatan. Dan khususkanlah ayyan dengan ma'rifah hala kauniha mausulatan. Ketika ayyan tersebut itu datang dalam keadaan mausulah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.